Mystery Seekers, saat Eric dan Dika tenggelam dalam sesi duo explore mereka di area safe zone, tiba-tiba kami kedatangan seorang spiritualis dari Karawang yang memberikan informasi kepada kami bahwa terdapat sebuah lokasi lainnya yang tak terlalu jauh dari Hotel Cikampek ini yang juga dikenal dengan reputasi horornya yang menghebohkan. Lokasi yang dikisahkan ini ternyata adalah sebuah losmen TKP kasus pembunuhan sadis seorang wanita. Kendati malam semakin larut, namun tugas kami belumlah usai. Kami pun lantas memutuskan untuk bergegas ke penginapan bernama Losmen Melati. Jadi guys, ini energi aku sebenarnya udah lemes banget karena keserap emosional, physically, mentally dengan perempuan yang akan kita samperin, teman aku yang akan kita samperin. Mystery Seekers, di tengah-tengah keramaian warga Cikampek, kita dihadapkan oleh sebuah bekas penginapan yang menyimpan satu rahasia. Nah, Sasa, langsung aja pada saat kamu explore ke bangunan yang satunya, terus kamu mendapatkan vision kan di sini? Iya. Nah, bisa diceritakan lebih dalam nggak vision apa yang kamu dapatkan? Oke, visionnya berupa emosi yang sangat dalam sekali seperti sedih, marah, kesel, semua campur aduk, dan itu memanggil saya dari sana untuk kesini. Saat KPL, Sasha dan kru mengobservasi Losmen Melati TKP pembunuhan, di saat yang bersamaan, Eric dan Dika masih melakukan duo explore di Hotel Melati Cikampek. Dan Mystery Seekers, Eric serta Dika mendapatkan bukti-bukti audiovisual yang mencengangkan. Oke, Mystery Seekers, sejauh ini kita masih belum mendapatkan suatu eksistensi yang kuat. Wow, justru di bawah ini, bro. Iya. Jadi berbentuk. Sedangkan yang di sini itu. Ya. Ini adalah wujudnya kayak binatang. wujud yang seperti apa ya? Merangkak ya? Iya, merangkak. Kayak laba-laba atau apa gitu. Dan ini lokasinya ada di luar. Bukan di dalam gedung, melainkan di luarnya. Coba gua film. Tuh. Coba Dika. Halo. Oke, lihat kehadiran manusia ada di sini. Maka energinya nggak kuat. Jadi pada saat lu masuk, kalah dia sama energi lu, men. Tapi gua merinding, men. Lu merinding di situ. Merinding. Serius. Coba lu mundur dikit dari frame. Lagi. Menjauh lagi. Hilang. Ada lagi dia. Ada lagi di titik yang sama. Oke, sama-sama ini kita melihat Dika. Dan pada saat Dika mendekat, hilang. Coba lu foto sekitar situ, Dika. Berbeda dengan apa yang kita dapat di rumah Sultan, Dika. Iya. Pada saat lu deketin, saking kuatnya mereka pun ada di sekitar lu sampai lu muntah. Sampai gua muntah. Dan mereka nempel di belakang lu, kelihatan dari SLS. Dan itu masih berasa pas gua balik ke rumah. Masih berasa ya? Itu agak berat. Nah, apa yang kita saksikan sekarang Mystery Seekers adalah satu hal yang berbeda. Pada saat Dika mendekati titik SLS tadi, dan SLS sosoknya hilang, wujudnya hilang. Oke, coba kita scanning lagi ke lantai selanjutnya, Dika. Oke. Kita mau cari sosok yang kuat gitu loh, untuk bisa berinteraksi dengan SLS gitu. Gerak.
Lo gerak sendiri dong. Iya. Oke, mungkin dia yang ada di situ tadi. Tapi pada saat kita deketin dia menjauh. Kayaknya kita harus naik ke atas. Tapi kita belum nemu. Oh ini yang bekas bakaran. Oh iya. Ini bekas bakaran atau apa ya? Oke. Ini mungkin ini yang dibilang gondoruo kali, men. Iya, soalnya gede banget. Iya. Itu gede. Ya. Jadi di kamar ini, kamar paling ujung tuh. Atau mungkin karena dia terbakar, hancur. Jadi kita pun nggak bisa scan secara nyata. Tuh. Di situ ada pindah-pindah, tapi yang di atas sana. Gede banget ya. Ini yang gede. Iya. Oke, ini bisa kita jadiin tempat untuk kita interaksi. Kita coba, kita bisa dapat apa nanti di sini. Sambil gue siapin spirit box, lu juga nanti foto-foto di sekitar gue, supaya kita tahu makhluk apa yang bisa ketangkap di spirit box. Oke? Ya, jadi Mystery Seekers, gue akan mulai spirit box di tempat ini. Karena tadi kita dapat satu interaksi besar banget di sini. Sambil gue keliling, gue spirit box, lu boleh keliling, lu foto apapun yang lu dapat, semoga aja bisa ditangkap di spirit box. Gitu juga kebalikannya, apa yang bisa ditangkap spirit box, semoga aja bisa dapat juga di foto lu. Ya. Jadi gue akan mulai spirit boxnya di sini. Dan sekarang itu udah pukul berapa sekarang? Jam 1 lewat 4. Jadi kita langsung coba aja ya. Oke. Siapapun yang ada di sini, gue minta kalian untuk berinteraksi melalui spirit box gue. Kamu bukan penunggu di tempat ini. Bukan. Kamu siapa? Tolong. Oke, kamu siapa? Ada suara di depan. Iya, ada suara. Ada suara ketawa juga. Saya Cewek nangis. Cewek nangis. Kamu siapa? Kenapa kamu nangis? Tidak apa? Nggak jawab dia. Apakah kamu sosok yang meninggal di dalam kamar ini? Nangis, men. Kunti nih kalau dapat lu, men. Oh. Coba, nggak apa, lu tinggalin aja. Kamera gue masih rekam. Halo. Oke, siapapun kalian, apakah ada yang mau kalian sampaikan? Kami menetap di sini. Mystery Seekers mereka bilang kami menetap di sini. Oke, apa kamu di sini sebelum tempat ini ada? Sebelum hotel ini ada? Iya. Ada yang mau kalian sampaikan untuk kami? tidak. Kami tidak. Mengganggu, kami tidak mengganggu. Kalian tidak mengganggu. Ada lagi yang mau kalian sampaikan?
Ada lagi yang mau kalian sampaikan? Nggak ada lagi. Jadi tadi terakhir itu ada kata-kata mereka menetap di sini dan mereka tidak ganggu. Oh, yang tadi jatuh, dia bilang jatuh di depan. Nggak tahu, ini suaranya beda lagi, suaranya besar lagi. Gue merinding. Dan dia bilang dia nggak ganggu. Oke, kita kembali ke safe zone dulu. Coba kita cocokkan interaksi yang kita dapat ini. Gue cuman penasaran untuk scanning sambil kita keluar. Oke, sama-sama kita lihat ini Dika. Stop. Coba lu mundur. Oke, itu Dika, dan kalau kita lihat di belakang sana itu ada sekelebatan dari sebelah sana. Dari sebelah sana tadi ada sekelebatan. Coba lu menjauh, Dika. Oke, itu kita dapat Dika di sana. Oke. Terus sambil cek beberapa foto yang tadi gua ambil di semua ruangan sini. Oke. Oke, di situ ada sekelebatan lagi di dalam. Oke, itu di dalam tuh. Gua nggak tahu apaan. Tapi dia di pintu. Dia di pintu. Dika, di pintu, Dika. Oh. Nggak tahu itu pocong atau apaan. Tuh. Dia Tuh. di pintu ya? Iya, tuh. Oke lah. Oke. Ayo kita kembali ke safe zone. Men, kayaknya ada beberapa foto penampakan yang udah begini, men. Oh, udah dapat. Ini. Ya. Itu pocong atau? Iya, kayak pocong. Cuma belum berbentuk banget. Dan ada dua, men. Nah, ini kayak Wah, itu yang ini kayak kunti nih. Ini Iya. rambut nih. kayak Iya nggak sih? nih. Iya, benar. Ini ada di sini, men. Ini, men. Di stiker. Ini di sini, men. Ini yang tadi gue lihat ada sekelebat di SLS. Nah, ini dia, men. Tapi sekelebat doang itu. Ini pintu dua. Nah, ini. Nanti kita cek coba di sarjon aja deh. Oke. Mystery Seekers, kolaborasi apik sukses dituntaskan menjadi fakta-fakta nyata. Wujud-wujud sosok yang dikisahkan Kiprana Lewu dan Sasha Feruska di awal penelusuran mampu diwujudkan ke dalam bentuk audiovisual dengan baik oleh Erik si dokter hantu. Kita saksikan sekali lagi sosok yang terekam SLS Cam dan komunikasi yang terekam di spirit box-nya. Hilang. Ada lagi dia. Ada lagi di titik yang sama. Tuh. Di situ ada. Oke. Ini mungkin ini yang dibilang gondoruo kali, men. Ada yang mau kalian sampaikan untuk kami? Tidak. Kami tidak mengganggu. Kami tidak mengganggu. Sementara itu, inilah wujud-wujud asli lelembut penghuni Hotel Mati Cikampek yang masuk perangkap jepretan ghost foto blitz Dika Ensa. Usai menuntaskan misinya di hotel horor ini, Erik dan Dika pun lantas bergabung bersama anggota tim lainnya di Losmen Melati. Kisah tragis menghebohkan dan cerita-cerita misteri yang terkubur di dalam bangunan ini menjadi alasan kami untuk juga mengusut fakta-fakta kebenarannya. Yang kami tahu perselingkuhan itu istrinya dibakar kalau nggak salah itu. 8 tahun ke belakang kejadiannya. Menyaksikan, Pak, melihat ke sini, Pak.